Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dimanapun berada, semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar meskipun secara online. Belajar dari dunia maya, semoga hasilnya tetap nyata. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran mengenai gelombang bunyi. Di bagian ketiga kita bahas mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi. Kita mulai dari intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Ya, intensitas bunyi adalah jumlah energi bunyi per satuan waktu atau daya. Ya, daya itu energi per satuan waktu yang menembus suatu bidang secara tegak lurus tiap satuan luas. Ya, kita tahu bahwa bunyi itu, gelombang bunyi itu menembus ke segala arah, sehingga satuan luas yang ditembus adalah luas bola. Sehingga I kita rumuskan P per A ya, daya per satuan luasnya. Kalau kita A-nya kita ganti jadi 4πr kuadrat, sehingga I sama dengan P per 4πr kuadrat. Sehingga intensitas ini sangat dipengaruhi oleh jarak. Ya, jarak dari sumber ke suatu titik. Ya, intensitas di suatu titik itu bergantung pada jaraknya. Ya, di samping tentu pada dayanya ini, daya akustiknya P. Daya akustik satuannya watt. Intensitas bunyi satuannya watt per meter persegi, dan R adalah jarak antara sumber bunyi ke titik yang ditinjau. Nah, misalkan ada dua titik yang jaraknya berbeda dari sumber. Kita lihat gambar ini, ya, bawah ini sumber. Kemudian pendengar pertama di sini, ini pendengar kedua. Jarak pendengar pertama itu berarti R1, pendengar kedua itu R2 dari sumber. Maka perbandingan intensitas bunyi ya di titik pertama, pendengar pertama dengan titik kedua ya, pendengar kedua ini adalah I1 banding I2 sama dengan R2 kuadrat banding R1 kuadrat. Ya, jadi I itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, kuadrat jarak dari sumber ke titik itu. Ya, intensitas ada dua kategori ya, intensitas ambang dan intensitas ambang pendengaran ya, atau I0. Ada juga intensitas ambang perasaan. Ini pada posisi yang berbeda ya. Intensitas ambang pendengaran itu intensitas yang paling kecil ya, yang masih dapat didengar oleh telinga normal, yaitu sebesar 10⁻12 watt per meter persegi. Sedangkan intensitas ambang perasaan itu intensitas tertinggi yang masih dapat didengar oleh manusia tanpa menimbulkan rasa sakit di telinga, yaitu sebesar 1 watt per meter persegi. Itu bedanya intensitas ambang pendengaran I0 dan intensitas ambang perasaan. Kemudian bagaimana rumusan taraf intensitas bunyi? Jadi beda antara intensitas dan taraf intensitas. Namanya taraf itu berarti kan tingkatan ya, derajat. Jadi taraf intensitas bunyi itu adalah tingkat atau derajat kebisingan bunyi. Seberapa besar kebisingan bunyi ya. Taraf intensitas satu sumber bunyi. Kita rumuskan dulu kalau taraf intensitas yang berasal dari satu sumber bunyi. Ya, TI-nya sama dengan 10 log I per I0 ya, log I per I0, 10 log I per I0. Log itu logaritma ya. Itu kalian sudah belajar matematika sehingga sudah tahu. TI itu taraf intensitas bunyi dengan satuan desibel, disingkat dB. Kemudian I adalah intensitas bunyi, I0 intensitas ambang. Nah, tadi di depan ada intensitas ambang. Kita pakai di sini untuk menentukan taraf intensitas. Dengan intensitas bunyi I itu yang penting yang pada saat itu intensitas bunyinya berapa. Itu untuk satu sumber bunyi. Nah, misalkan ada beberapa sumber bunyi ya, yang dibunyikan secara serentak. Misalkan di sebuah terminal ya, ada suara klakson dibunyikan bersama-sama, tapi yang identik gitu ya. Ini yang kita hitung adalah sumber bunyi yang dibunyikan serentak dan sumber bunyinya itu identik ya, hampir sama gitu. Maka
taraf intensitas totalnya dari sekian sumber bunyi itu ya, N sumber bunyi, N itu menyatakan jumlahnya atau banyaknya sumber bunyi. TI N sama dengan TI 1, maksudnya TI 1 sumber bunyi ditambah 10 log N. Nah, ditambah 10 log N. Jadi taraf intensitas beberapa sumber bunyi itu tidak berarti mengalihkan taraf intensitas suatu sumber bunyi dikalikan jumlah yang dibunyikan serentak itu. Tidak ya, tapi menggunakan rumus logaritma seperti ini. TI N sumber bunyi sama dengan TI 1 sumber bunyi ditambah 10 log N sumber bunyi. Kemudian kalau taraf intensitas pada jarak yang berbeda, misalkan di jarak pertama dan jarak kedua yang lebih jauh dari sumber bunyi misalkan ya. TI 2 sama dengan TI 1 ya, dikurangi 10 log R2 per R1. TI 2 nya adalah pada jarak R2 ya, misalkan jarak yang lebih jauh itu. TI 1 taraf intensitas sumber bunyi pada jarak R1 yang lebih dekat. Kemudian R2 adalah jarak dari titik kedua dari sumber, R1 jarak titik pertama ke sumber. Ini ya. Jadi nanti jarak semakin jauh tentu taraf intensitasnya akan semakin kecil ya, karena ada pengurangan di sini ya, pengurangan. TI 1-nya berapa kalau di jarak pertama, kemudian di jarak yang kedua lebih jauh lagi ya, dia kan ada pengurangan. Jadi semakin jauh taraf intensitasnya semakin kecil. Itu tabel untuk penghitungan taraf intensitas untuk satu sumber bunyi, untuk beberapa sumber bunyi yang dibunyikan serentak dengan catatan bahwa sumber bunyinya itu identik ya. Kemudian ini taraf intensitas pada jarak yang berbeda. Kita ambil contoh. Yang pertama kita menghitung taraf intensitas bunyi yang intensitasnya 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Berapakah taraf intensitasnya? Diketahui I-nya adalah 10 pangkat min 5 dan I0 sebagaimana kita bahas awal tadi. I0 itu intensitas ambang pendengaran, 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Sehingga untuk TI-nya sama dengan 10 log I per I0 ya, 10 log 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 12. Nih, 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 12, berarti pangkatnya dikurangi min 5 min 12. Jadi min 5 plus 12 itu plus 7. Jadi 10 log 10 pangkat 7 ya. Log 10 pangkat 7 itu 7. Sehingga 10 kali 7 adalah 70 dB. Itu taraf intensitas untuk bunyi yang intensitasnya 10 pangkat min 5 sebesar 70 dB, desibel. Soal berikutnya, taraf intensitas mesin rata-rata 50 dB ya. Apabila 100 mesin ya, mesin yang identik ini, yang sama ini, yang rata-rata 50 dB ini dihidupkan bersamaan, maka taraf intensitasnya ya, dengan menggunakan rumus TI N untuk 10 sumber bunyi, 100 ya, bukan 10. Bila 100 mesin berarti 100 mesin, maaf ini bukan 10 tapi 100. Jadi TI 1 yaitu 50 dB tambah 10 log N, N-nya 100. Nah, 100 itu kan 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2. Jadi log 10 pangkat 2. Log 10 pangkat 2 itu 2. Jadi 50 tambah 10 kali 2, 50 tambah 20 itu 70 dB ya. Jadi 50 dB satu mesin. Kalau 100 mesin dihidupkan bareng-bareng tidak berarti 50 dB kali 100 ya, tidak. Tetapi menggunakan rumus logaritma seperti ini hanya 70 dB. Jadi tidak bising banget gitu. Kalau penghitungannya pengalian ya, itu luar biasa. Nanti kalau kita berada di terminal, di tempat-tempat keramaian yang taraf intensitasnya adalah hasil dari penghitungan perkalian jumlah sumber bunyi kali taraf intensitas masing-masing, nanti sangat bising. Soal berikutnya, jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 dB. Nah, berapakah pada jarak 30 meter ini berapakah taraf intensitasnya? Jadi
pada jarak 3 meter TI-nya 50 dB. Kemudian jaraknya lebih jauh, yaitu 30 meter dari ledakan. Maka taraf intensitasnya berapa? Nah, jadi ini perbandingan di jarak pertama dan keduanya ya. TI1 50 dB yaitu pada jarak R1 3 meter, dan berapakah TI2 pada jarak R2 30 meter. Nah, pakai yang ini tadi. Jadi TI2 sama dengan 50 min 20 log 30 per 3. Ya, 30 per 3 itu kan 10. Log 10 itu 1, berarti 1 kali 20 ya, di 20. Nah, sehingga TI2 50 dikurangi 20 yaitu 30 desibel atau 30 dB. Itu soal-soal tentang taraf intensitas bunyi. Sekarang kita lanjutkan tambahan sedikit, yaitu tentang resonansi dan gejala pelayangan bunyi. Resonansi seringkali kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Jendela kaca kita kok bergetar ketika ada pesawat yang lewat gitu ya. Kemudian kenapa kok gitar dikasih rongga udara. Nah, itu berkaitan dengan yang namanya resonansi. Jadi resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada getaran benda lain yang ada di dekatnya. Syaratnya terjadi resonansi bahwa frekuensi benda yang ikut bergetar sama dengan frekuensi benda yang bergetar atau kelipatannya. Resonansi bunyi pada kolom udara dapat menghasilkan bunyi nyaring ya. Misalkan pada gitar itu, rongga udara di dalam gitar itu, memberikan efek resonansi sehingga bunyi gitar itu menjadi nyaring. Bayangkan kalau senar itu dibentangkan di atas papan yang tidak berongga, ya, papan biasa datar, tentu tidak akan senyaring ketika dibentangkan di atas gitar yang sudah ada rongga resonansi itu. Panjang kolom udara pada saat terjadi resonansi ke N dirumuskan sebagai berikut. Ya, ini khususnya adalah pada percobaan resonansi menggunakan tabung seperti ini. Ya, ini bahwa tabungnya diisi air. Ini adalah kolom udara atau rongga udara. Ini garpu tala. Ya, garpu talanya sebagai sumber bunyi. Ya, sumber bunyi. Ya, bergetar kan akan mendengung. Kalau dipukulkan ke benda keras, garpu tala akan mendengung. Nah, nanti dengungannya karena resonansi dengan kolom udara akan terdengar bunyi keras ya. Itu menunjukkan terjadinya resonansi. Ln panjang kolom udara sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda. Ya, lambda adalah panjang gelombang dan n itu adalah resonansi ke n ya. Resonansi ke 1, ke 2, ke 3. Jadi dengungan itu nanti akan terjadi beberapa kali. Dengungan keras pertama itu berarti itu terjadi resonansi pertama. Dengungan berikutnya berarti resonansi kedua. Gitu ya. Kita menggunakan percobaan yang garpu tala seperti ini. Rumusannya yang digunakan adalah ini. Ln sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda. Jadi untuk menghitung panjang kolom udara pada resonansi ke n itu. Yang terakhir adalah gejala pelayangan bunyi. Apa itu? Ya, jadi ketika dua buah gelombang dengan frekuensi sedikit berbeda merambat ke arah yang sama serta mengalami interferensi yang menghasilkan kenyaringan bunyi yang berubah-ubah secara periodik. Satu pelayangan bunyi merupakan gejala dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jadi satu pelayangan itu bisa terjadi bunyi keras, lemah, keras, atau lemah, keras, lemah. Itu. Banyaknya pelayangan tiap sekon atau frekuensi layangan Fp dirumuskan ya sama dengan F1 min F2. Ya, Fp sama dengan F1 min F2. Fp itu adalah frekuensi pelayangan, F1 itu frekuensi tinggi, yang kedua adalah frekuensi rendah. Frekuensi yang ada selisih ya, ada perbedaan. Jadi ada perbedaan sedikit frekuensi antara F1 dan F2. Nah, selisihnya ini adalah berupa frekuensi pelayangan. Itu para pelajar dimanapun berada, usai sudah pembahasan mengenai gelombang bunyi dalam 3 bagian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.